Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang saya hormati Dewan Juri dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang lebih utama ialah nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqi wa yumsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Ada yang beranggapan kesolehan ritual yang kaitannya beribadah kepada Allah lebih penting daripada kesolehan sosial, sehingga hidupnya hanya digunakan untuk fokus dengan hubungannya kepada Allah saja. Secara sosial, mereka kehilangan kepedulian pada lingkungan sekitarnya karena hanya berpikir menjalankan tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Mereka melupakan hakikat tujuan diciptakannya manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Al-Quran mengajarkan betapa pentingnya hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah harus terjalin dengan baik. Demikian pula halnya hubungan dengan sesama manusia harus berjalan dengan baik pula. Dengan kata lain, kesolehan ritual harus sejalan dengan kesolehan sosial. Ironisnya, keduanya tidak selalu dapat berjalan beriringan. Tak jarang kita temui orang-orang yang tampak soleh, kerap menunjukkan simbol-simbol agama, tetapi justru menodai agama dengan perilaku tercela. Salat setiap hari, tetapi korupsi tak pernah berhenti. Haji dan umrah berkali-kali, tetapi abai dan tidak peduli dengan nasib para kaum fakir miskin. Rajin mengunjungi majelis ta'lim, tetapi juga rajin menggunjing, memfitnah, menebar ujaran kebencian di mana-mana. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang melakukan salat tetapi lalai akan salatnya disebut sebagai pendusta agama dan mendapatkan ancaman masuk neraka. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Ma'un.
fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat itu. Siapa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang hanya mengumpulkan dan membangga-banggakan hartanya, tetapi mengabaikan lingkungan sekitarnya yang kekurangan, tidak mempedulikan nasib kehidupan orang miskin dan anak yatim, maka neraka wail adalah tempatnya. Ancaman itu sedemikian berat, namun ternyata tidak selalu memperoleh perhatian. Kebanyakan dari kita malah sibuk berdiskusi dan membincang tentang sholat khusyuk dan berusaha menjalankan sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan tersebut tentu bukan berarti tidak penting, akan tetapi masih ada hal lainnya juga yang tidak kalah pentingnya, ialah bagaimana kesolehan ritual itu membuahkan kesolehan sosial. Islam dan Al-Quran menuntun manusia dalam 3 bangunan hubungan. Yang pertama, membangun hubungan dengan Allah. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan dirinya. Dan yang terakhir, menyelaraskan hubungan dengan sesama manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita selalu introspeksi diri kita agar menjadi lebih baik lagi, agar yang kita lakukan dapat diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang baik itu bukan berarti yang tidak pernah salah, melainkan mereka yang mau memperbaiki kesalahannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.